Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat kabupaten kota tahun 2022. Dan pada video kali ini kita masuk pada pembahasan soal nomor 15 sampai dengan nomor 17. Dan seperti biasa, bagi kalian yang ingin mengakses soal pada video kali ini, kalian bisa mengakses soal melalui link deskripsi video. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 15. Nah, untuk soal nomor 15 ini, soalnya adalah Arif ingin menuliskan 5 nama masjid, yaitu Masjid Kuba, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid Qiblatain dalam satu baris. Agar nama masjid dari kota yang sama tidak ditulis bersebelahan, maka banyaknya cara menuliskannya adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus tahu nama tempat atau nama kota pada setiap masjid. Nah, dari 5 masjid ini ada 3 masjid yang berasal dari kota Madinah. Yang pertama yaitu Masjid Kuba, yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Qiblatain. Adapun masjid yang berasal dari kota Mekah adalah Masjidil Haram, dan yang terakhir yaitu Masjidil Aqsa berasal dari kota Yerusalem, Palestina. Nah, dari sini berarti kita bisa identifikasi bahwa ada 3 masjid yang berasal dari kota yang sama, yaitu Masjid Kuba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menuliskannya agar masjid dari kota yang sama tidak ditulis bersebelahan. Berarti karena di sini ada 5 masjid, bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk masjid yang berasal dari kota Madinah, posisinya haruslah seperti ini, yaitu berada pada kotak yang digambarkan pada X1, X2, X3 agar ketiga masjid tersebut tidak ditulis bersebelahan. Adapun untuk masjid dari kota Mekah yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dari Yerusalem, Palestina, maka posisinya digambarkan oleh posisi kotak Y dan Z. Nah, berarti tinggal kita hitung saja banyak susunan yang mungkin dari susunan yang telah kita buat ini. Jadi banyak susunan yang mungkin yaitu 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Kenapa 3 faktorial? Karena posisi 3 masjid yang berasal dari kota Madinah yaitu X1, X2, X3 itu kita bisa susun secara acak ya. Jadi Masjid Kuba bisa berada pada kotak X1, X2 maupun X3. Begitu pula untuk kedua masjid yang lainnya yaitu Masjid Nabawi maupun Masjid Qiblatain. Karena di sini ada 3 kotak, tinggal kita acak sehingga banyak susunannya ada sebanyak 3 faktorial. Begitu pula untuk masjid dari kota Mekah dan Yerusalem yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berada pada kotak Y dan Z. Nah, ini bisa kita acak karena di sini ada 2 kotak, maka tinggal kita acak menjadi sebanyak 2 faktorial. Jadi untuk 3 faktorial itu sama dengan 6, 2 faktorial itu sama dengan 2, tinggal kita kalikan saja, 6 kali 2 itu sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini adalah tabel nama HTML dan nomor VGA untuk warna-warna yang berlaku secara internasional. Nah, di sini ada nama HTML, kemudian ada nomor VGA-nya. Misalkan S adalah himpunan nomor VGA warna-warna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi S ini adalah himpunan nomor VGA ya, dari warna-warna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kita harus tahu dulu warna-warna yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi warna yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama ada merah, kuning, hijau, biru, putih, dan hitam. Sehingga untuk himpunan S, jadi kita langsung artikan saja setiap warna ini ke dalam nomor VGA. Sehingga kita peroleh
himpunan S-nya yaitu 0 untuk warna hitam, kemudian 2 untuk warna hijau, 9 untuk warna biru, 12 merah, 14 kuning, dan 15 putih. Jadi kita punya himpunan S yang beranggotakan 6 anggota. Kemudian bisa kita uraikan banyak anggota S yang genap ada 4, yaitu 0, 2, 12, dan 14. Adapun anggota S yang ganjil ada 2, yaitu 9 dan 15. Jika diambil dua anggota S secara acak dan A per B dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah peluang terambilnya dua nomor genap sekaligus, maka nilai B kurang A adalah. Nah, sekarang kita mencari peluang terambilnya dua nomor genap sekaligus pada pengambilan dua anggota S. Nah, untuk mencarinya peluang terambil dua nomor genap sekaligus, kita bisa menggunakan cara kombinasi, yaitu kombinasi 42 per kombinasi 62. Nah, kenapa kombinasi 42? Karena kita akan memilih 2 dari 4 anggota S yang genap, ya. Jadi titik sampelnya adalah kita memilih 2 anggota genap dari 4 anggota S yang genap. Adapun ruang sampelnya secara keseluruhan kita memilih 2 dari 6 anggota S. Jadi yang di atas ini adalah titik sampelnya dan yang di bawah pengambilan secara keseluruhan atau ruang sampelnya. Jadi sekali lagi kombinasi 42 kita memilih 2 dari 4 genap per secara keseluruhan kita memilih 2 dari 6 keseluruhan anggota S. Langsung saja kita hitung, kombinasi 42 itu adalah 6 dan kombinasi 62 itu adalah 15. Dan jika kita sederhanakan, bentuk sederhananya adalah 2/5. Nah, bagi kalian yang baru mempelajari kombinasi ini, kalian bisa mengakses cara menghitung kombinasi melalui link video pada deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita sudah punya peluang pengambilan dua nomor genap sekaligus yaitu 2/5, dari sini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2 dan B sama dengan 5. Sehingga jawaban untuk soal ini yaitu B kurang A langsung saja kita kurangkan, yaitu 5 dikurang 2 yaitu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 3. Kita lanjut ke soal nomor 17. Perhatikan tabel nilai urut huruf hijaiyah berikut. Nah, di sini kita diberikan huruf hijaiyah dan konversi pada angkanya. Jadi misalkan huruf A dikonversi ke nilai 1, huruf B dikonversi ke nilai 2, huruf J dikonversi ke nilai 3, dan seterusnya sampai huruf G ke angka 20, bilangan 28. Kemudian kita diberi contoh nama surat Al-Fatihah mempunyai total nilai urut. Jadi kita jumlahkan pada setiap hurufnya yaitu huruf alif. Nah, di sini bisa kita lihat 1, lam, 12 dan seterusnya. Termasuk alif pada mat tabi'i ini ya. Setelah huruf fa ada alif mat tabi'i, itu juga tetap dihitung. Dan seterusnya, sehingga kita mendapatkan total dari bilangan yang telah kita jumlahkan. Kemudian surah dalam Al-Quran yang nama surahnya merupakan nama Nabi dan total nilai urut nama surah tersebut sama dengan banyak ayatnya adalah sebanyak. Nah, berarti pada soal ini kita harus cari terlebih dahulu nama surah yang merupakan nama Nabi. Nah, ada 6 surah dalam Al-Quran yang merupakan nama Nabi. Yang pertama adalah surat Yunus, yaitu surat ke-10 yang terdiri atas 109 ayat. Nah, sekarang kita cek total nilai urutnya apakah sama dengan banyak ayatnya. Nah, berarti untuk surat Yunus itu terdiri atas 4 huruf, yaitu ya, waw, nun, dan sa. Tinggal kita jumlahkan saja. Jadi yang pertama nun, yaitu 14. Kemudian waw, 6, kemudian ya 10, kemudian waw adalah 6, kemudian nun 14,
Sa adalah 15. Sehingga totalnya adalah 10 tambah 6 tambah 14 tambah 15, yaitu sama dengan 45. Nah, bisa kita perhatikan bahwa total nilai urutnya berbeda dengan jumlah ayatnya, yaitu 109. Sehingga Yunus tidak memenuhi kriteria pada soal ini. Kemudian kita lanjut pada surat yang kedua, yaitu surat Hud, surat ke-11 yang terdiri atas 123 ayat. Nah, untuk Hud itu terdiri atas 3 huruf, di mana jumlahnya adalah 15 ya. 15 dari tabel nilai urut huruf hijaiyahnya. Nah, setelah kita perhatikan, ini juga berbeda dengan jumlah ayat dari surat Hud tersebut, sehingga surat Hud juga tidak memenuhi surah yang merupakan nama nabi, dan total nilai urutnya berbeda dengan banyak ayatnya. Kita masuk ke surat yang ketiga, yaitu surat Yusuf, yang merupakan surat ke-12 dan terdiri atas 111 ayat. Nah, surat Yusuf juga terdiri atas 4 huruf, yaitu huruf ya 10, huruf waw 6, kemudian huruf sa 15, dan huruf fa 17, sehingga totalnya adalah 48. Nah, ini berbeda juga dengan banyak ayatnya, yaitu 111, sehingga surat Yusuf juga tidak memenuhi. Kemudian surat yang keempat adalah surat Ibrahim, yang merupakan surat ke-14 dan terdiri atas 52 ayat. Nah, jika kita uraikan di sini Ibrahim ada 6 huruf. Yang pertama adalah huruf alif 1, huruf ba 2, huruf ro 20, kemudian huruf h 5, kemudian huruf ya 10, dan huruf mim 13 ya. Sehingga kita jumlahkan 51. Sehingga ini juga hampir memenuhi ya. Padahal kurang satu lagi. Sehingga ini juga tidak memenuhi. Tapi ternyata jika kalian lebih jeli lagi, ternyata pada huruf ro ini, di sini kita diberikan ro panjang ya, Ibrahim. Berarti sebenarnya ro ini bisa kita konversi ke dalam mat tabi'i, sehingga bentuknya seperti ini. Ibrahim. Nah, berarti untuk bentuk yang seperti ini kita bisa uraikan menjadi alif 1, ba 2, ro 20, alif 1, h 5, ya 10, dan mim 13, sehingga totalnya menjadi 52. Berarti berdasarkan tadi contohnya dia menggunakan mat tabi'i dengan penggunaan alif, maka untuk Ibrahim ini juga bisa kita manfaatkan bentuk seperti ini, sehingga bentuk ini kita anggap memenuhi ya. Jadi surah Ibrahim kita anggap memenuhi untuk soal ini. Kemudian yang kelima adalah surat Muhammad, yang merupakan surat ke-47 dan terdiri atas 38 ayat. Nah, untuk surat Muhammad itu terdiri dari 4 huruf, mim, ha, mim, dan dah, yang jika kita totalkan jumlahnya adalah 38 dan sama dengan jumlah ayat pada surah Muhammad, sehingga ini juga memenuhi. Kemudian yang keenam adalah surat Nuh, surat yang ke-71 dan terdiri atas 28 ayat dan terdiri atas 3 huruf. Dan jika kita jumlahkan, nun 14, waw 6, dan h 8, sehingga jumlahnya adalah 28, dan itu sama dengan jumlah ayat pada surat Nuh, sehingga ini juga memenuhi. Sehingga dari keenam surah yang merupakan nama nabi pada surat pada Al-Quran, ada 3 surah yang merupakan nama nabi dan total nilai urutnya sama dengan banyak ayatnya, sehingga jawaban pada soal ini ada sebanyak 3 surah. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada
kritik, saran, atau pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.